Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Abdulillah, NPM 21355111007 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3A. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PLP 1, yakni kegiatan observasi sekolah. Adapun penempatan PLP 1 saya yaitu di sekolah MA Raudatul Ulum Klampis. MA Raudatul Ulum merupakan sekolah swasta yang terletak di Kecamatan Klampis, tepatnya di Desa Klampis Barat dengan akreditasi A. MA Raudatul Ulum merupakan sekolah yang berbasis pondok pesantren. Adapun hasil observasi saya selama kurang lebih 1 minggu di sekolah MA Raudatul Ulum Klampis, yakni yang pertama ada kultur sekolah. Adapun kultur sekolah meliputi visi dan misi. Visi dari sekolah MA Raudatul Ulum Klampis adalah terciptanya sumber daya manusia yang memiliki iptek dengan dilandasi imtak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan misi dari sekolah MA Raudatul Ulum Klampis adalah 1. Menciptakan anak didik agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar agama yang mantap. Yang kedua, menyiapkan anak didik agar berpikir kritis, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap perkembangan masyarakat. Yang ketiga, memberikan ketauladanan sikap dan perilaku bagi generasi penerus yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah. Yang kedua, yaitu tata tertib sekolah dan peraturan di sekolah MA Raudatul Ulum Klampis. Poin yang pertama, kewajiban dan larangan siswa di sekolah. 1. Taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan, dan peralatan sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antara sesama murid. Poin yang ketujuh, membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan pada setiap bulan yang bersangkutan. Yang kedelapan, melengkapi dengan keperluan sekolah. Yang kesembilan, murid membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci. Yang kesepuluh, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Poin yang kedua di dalam tata tertib sekolah adalah larangan siswa di sekolah. Adapun larangan siswa di sekolah antara lain, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Semua murid dilarang membawa handphone di dalam ruang kelas atau dinonaktifkan. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah, menerima surat-surat atau tamu di sekolah, memakai perhiasan yang berlebih-lebihan, serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, terus merokok di dalam di luar sekolah, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antara sesama murid, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain. Next, prestasi yang pernah diraih oleh sekolah selama 5 tahun terakhir. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh sekolah MA Raudatul Ulum Klampis adalah juara 3 lomba tenis meja perseni di Man Bangkalan tingkat Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, juara 1 KSM Fisika tingkat Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga, peringkat utama video kreasi. Dan yang terakhir, juara 3 tenis meja ganda putri perseni MA Kabupaten Bangkalan. Next, jam aktif sekolah. Adapun jam aktif sekolah di sekolah MA Raudatul Ulum Klampis adalah dimulai dari jam 6.45 sampai dengan jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu berlaku untuk hari Senin dan Kamis. Berbeda dengan hari Jumat, apabila hari Jumat di sekolah MA Raudatul Ulum, jam aktif sekolah dimulai dari jam 6.45 sampai dengan jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk hari Sabtu dimulai dari jam 6.45 sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu ada istighosah bersama.
Selanjutnya ada seragam yang digunakan. Adapun seragam yang digunakan oleh Sekolah MA Radatul Ulum, pada hari Senin mereka menggunakan seragam putih abu-abu. Untuk hari Rabu dan Kamis mereka memakai seragam khas, yakni seragam kotak-kotak berwarna biru. Dan untuk hari Jumat mereka memakai busana muslim. Untuk siswa mereka memakai sarung berlogo Raudatul Ulum. Sedangkan untuk siswi mereka memakai busana muslim seperti halnya dress, gamis, dan lain-lain. Untuk hari Sabtu mereka memakai seragam pramuka. Dan untuk kaos olahraga menyesuaikan dengan jam mata pelajaran olahraga. Adapun yang selanjutnya pembiasaan di sekolah. Karena di Sekolah MA Radatul Ulum merupakan sekolah yang berbasis pondok pesantren, maka pembiasaan yang biasa dilakukan di Sekolah MA Radatul Ulum Klampis yakni apabila mereka datang ke sekolah, mereka bersalaman kepada guru-guru. Hal itu dilakukan ketika mereka datang dan pulang sekolah. Selain itu mereka juga melakukan sholat duha berjamaah serta melakukan sholat zuhur berjamaah. Adapun setiap hari Sabtu mereka juga melakukan istighosah bersama. Kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah. Sekolah MA Radatul Ulum melakukan kerjasama dengan STKIP PGRI Bangkalan seperti halnya dalam kegiatan lapangan persekolahan atau PLP1. Next, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Sarana dan prasarana yang ada di Sekolah MA Radatul Ulum yaitu di sana terdapat 6 rombel. Ada ruang kelas IPA dan ruang kelas IPS. Ada musola, kamar mandi siswa dan guru, perpustakaan, ruang TU, ruang multimedia, lab biologi, lab komputer, ruang UKS, tempat parkir, taman sekolah, dan juga sanggar pramuka. Struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing. Adapun struktur sekolah di MA Radatul Ulum yaitu kepala sekolah yang dijabat oleh Bapak Samsul Mu'arif SPD. Ada wakil kepala sekolah yakni Bapak Samsuni MPD, koordinator TU, kepala TU dan bendahara yakni Ibu Nurul Hatimah, waka kurikulum yaitu Ibu Nurul Ismawati, waka kesiswaan Ibu Mawaddatur Rohmah Sarjana Pendidikan, waka humas Bapak Hosen Sai, ada waka Sanpras Bapak Suber SPD, ada koordinator perpus yaitu Ibu Sri Rahayu SPD. Sumber informasi dari Bapak Samsul Mu'arif. Adapun kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah MA Radatul Ulum seperti upacara bendera, rapat bulanan, peringatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Hari Guru, Hari Kemerdekaan. Selain itu di Sekolah MA Radatul Ulum Klampis setiap bulannya dilaksanakan razia, yakni razia rambut panjang dan juga pemeriksaan kuku. Ada next kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah MA Radatul Ulum yakni OSIS, Pramuka, Ekir, Buletin, PMR, dan Pencaksilat. Sumber informasi Bapak Samsul Mu'arif. Poin yang kedua yakni kondisi peserta didik. Jumlah rombel setiap angkatan. Jumlah rombel di kelas MA Radatul Ulum Klampis ada kelas 10 ada 2 kelas, kelas 11 ada 2 kelas, dan kelas 12 ada 6 kelas. Jadi keseluruhan kelas itu ada 6 ruangan. Rata-rata jumlah siswa per kelas yakni kelas 10 IPS terdapat 16 siswa, kelas 10 MIPA 12 siswa, kelas 11 IPS 19 siswa, 11 MIPA 17 siswa, 12 IPS 19 siswa, dan 12 MIPA ada 16 siswa. Jadi siswa keseluruhan ada 99 siswa.
sumber informasi dari Bapak Koordinator Ekstrakurikuler Bapak Imam Ibnu Nawawi SPD. Adapun poin selanjutnya, karakteristik siswa secara umum. Karakteristik siswa di MA Rodatul Ulum itu religius. Kenapa? Karena di MA Rodatul Ulum itu berbasis pondok pesantren yang mana lebih mengutamakan nilai-nilai keislaman. Bentuk evaluasi belajar siswa, ulangan harian, PAS, UTS, UAS, dan untuk sistem yang digunakan saat ini menggunakan LKS dan buku paket. Next, permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Adapun permasalahan siswa di MA Rodatul Ulum seperti keterlambatan siswa masuk sekolah, atribut tidak lengkap, dan malu bertanya saat ada pelajaran yang tidak dipahami. Next, poin ketiga, kondisi pendidik. Model atau strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru di MA Rodatul Ulum Klampis yaitu menggunakan model diskusi, ceramah, dan sudah menggunakan metode diskusi dan ceramah saja. Adapun media pembelajaran yang digunakan oleh guru menggunakan buku paket sesuai kurikulum K13, buku LKS sebagai acuan media pembelajaran untuk siswa, dan juga menggunakan handphone. Handphone ini kondisional. Apabila diperlukan, maka mereka akan menggunakan handphone. Adapun model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu RPP dan absensi. Dan poin selanjutnya, kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami guru dan cara penanganannya. Cara penanganannya berupa teguran apabila itu pelanggaran pertama. Apabila masih tetap dilakukan, maka akan dipanggil, dan jika masih tetap akan diberikan surat dan diserahkan kepada guru BK. Baik, mungkin hanya ini pemaparan yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.